Wali walidina amin. Bapak-bapak jamaah pengajian malam minggu Majelis As-Sofa yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih dikasih kesempatan hingga pada malam hari ini untuk melakukan kewajiban kita, yaitu sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Karena Rasulullah sangat mencintai orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah baik kita, mengampuni salah dan dosa kita. Apabila ada kekurangan ibadah kita, semoga Allah menyempurnakan kekurangan ibadah kita. Dan semoga dengan pengajian ini menjadi wasilah, menjadi perantara diampuni dosa-dosa kita semua, diampuni dosa-dosa orang tua kita semua, dan semoga kita diakhirkan di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa faraidul wudu'i sittatun. Sekarang menjelaskan tentang fardunya wudu. Ya. Kedengeran enggak suara saya? Apa kurang keras? Fardunya wudu. Orang melakukan ibadah apapun, kalau enggak ngerti rukun dan syarat, percuma. Ya. Apapun ibadah ada syarat dan rukun, di sini fardu, ya. Fardu itu rukun. Ada berapa rukunnya wudu atau fardunya wudu? Sittatun, ada 6. Gampang sih bang, wudu dari kecil saya belajar wudu. Belajar kalau cuma ngikutin tanpa mempraktekkan apa yang kita pelajarin kan cuma ikut-ikutan. Jadi kesannya kita ibadah karena ikut-ikutan. Kalau kita mau jujur-jujuran dengan diri kita, mungkin malu. Mungkin malu. Tapi insya Allah, ya Pak Ji, insya Allah kalau majelis As-Sofa ini jamaahnya insya Allah ada paten dah, ya kan? Ada paten. Fardunya wudu yang pertama itu adalah an-niyatu. Niat ini apa? Sholat, puasa, haji, wudu, terus mandi junub, harus wajib pakai niat. Kalau enggak pakai niat enggak sah. Mau wudu kah, mau mandi junub kah, mau puasa, mau pergi haji, mau ngapain pun, mau sholat enggak ada niatnya enggak sah. Karena niat itu merupakan fardu rukun. Kapan itu niat dilakukan? Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. Kita kan cuci tangan Pak tuh, ya kan? Cuci tangan terus kumur-kumur, ya. Terus yang biasa dilakuin apa? Nawaitul wudu li rabbil adasagori. Itu namanya talaffuz, melafadzkan niat, itu sunnah. Enggak diucapin enggak apa-apa. Tapi ketika niat itu adalah yang wajib pertama kali inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka di bagian pertama Pak, ya. Di mana adanya wa mahalluha fil qalbi, dan adapun tempatnya niat adanya di hati. Paham enggak Pak? Ketika nih Bang Amir air ke muka, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asgori fardillahi ta'ala. Ketika begini baru di dalam hati ngucap niat. Tadi yang saya ucapin namanya talaffuz, melafazkan niat, itu hukumnya sunnah. Tapi mengucapkan niat di dalam hati hukumnya wajib. Begitu nggak kira-kira? Sama dengan sholat. Ketika sholat takbir ya, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar itu posisi niat Pak. Posisi niat di dalam hati. Ketika kita takbir Allahu Akbar di hati nggak ngomong apa-apa, diam nggak niat, berarti sholat kita nggak sah. Begitu juga mandi junub. Ketika kita batal junub,
mandi hadas besar Pak, habis iseng-iseng sama bini di rumah gitu kan, ya kan, terus pagi-pagi kan mandi, atau mandinya langsung mandi atau anti subuh? Hah? Oh, ya enggak, maksudnya subuh atau seketika habis ronda malam itu terus mandi gimana biasanya? Bagusnya Pak, habis kerja gitu ya mandi, tapi sebelum mandi disunahkan wudhu. Loh, gimana hukumnya kok hadas besar harus wudhu dulu? Apakah gugur hadas besarnya dengan hadas kecil? Enggak, tetap statusnya hadas besar, cuma mendapatkan fadilah keutamaan sunnah wudhu atau pahala wudhu. Kita habis nih punya junub ya, junub tuh orang junub lah. Terus ketika kita habis junub wudhu, itu dapat pahala wudhu. Jadi niat itu sangat penting ya Pak Amir. Sholat enggak niat juga enggak sah. Puasa nih besok bentar lagi, nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadana haji sanati fardillah ta'ala. Itu kan melapatkan niat tuh kalau habis tarawih. Tapi niat yang wajibnya kita ucapkan dalam hati sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau dibacakan niat setelah subuh, puasanya nggak sah. Tuh, ya. Kita niatnya nih umpamanya habis sholat subuh baru niat puasa. Nah, itu nggak sah puasanya. Karena niat puasanya dilakukan setelah matahari keluar, itu Pak. Niat ini harus hati-hati Pak, ya. Harus sangat hati-hati. Jadi niat itu posisinya inda ghuslil wajhi, dalam wudhu ini ketika membasuh muka pertama kali doang, yang kedua ketiga nggak perlu. Itu enggak setiap saat niat, enggak, satu kali pekerjaan langsung niat. I'lam annal wudu'ah lahu surutun wa furudun. I'lam, ketahuilah, annal wudu'ah, sesungguhnya wudu itu lahu, bagi wudu, surutun, punya syarat, punya beberapa syarat, wa furudun, dan punya beberapa fardu atau rukun. Ada dua, syarat dan rukun ya. Kalau mau jadi imam kudu tahu syarat dan rukun sholat, syarat dan rukun wudhu. Kalau mau jadi makmum tetap kudu wajib tahu syarat dan rukun wudhu. Ada berapa fardu wudhu atau rukun wudhu? Ada 6. Walaupun nggak hafal satu-satunya, yang penting nyebut 6 aja udah pede. Rukun wudhu berapa? Wah, 6, berarti hebat udah. Segitu aja udah bagus Pak. Ya kan, berarti paham, berarti belajar tentang fikih, ya kan. Sekarang kadang-kadang kan banyak orang belajar agama loncat Pak, ya, loncat langsung tinggi, enggak sekolah TK lagi langsung kuliah. Pas surutu, adapun syarat yang pertama, syaratnya wudhu, al Islam, adalah orang Islam. Di luar orang Islam enggak boleh, enggak sah wudhunya. Itu mau orang Belanda kayak mau orang Inggris tetap enggak sah. Wat tamyiz, wat tamyizu itu di bawah baligh. Kita punya anak nih, umurnya baru kira-kira 6 atau 7 tahun. Itu dia udah kenal main HP. Kan anak sekarang umur setahun udah bisa main HP ya Pak ya. Ya kan? Udah pinter. Anak kita belum sampai umur baligh. Umur baligh berapa Pak? 14 tahun kan ya. Tapi sebelum umur 14 tahun, umur 7 tahun aja udah pinter. Itu tamyiz, teman. Boleh itu sah wudunya. Tamyiz. Pak, paham Amir tamyiz? Kamu nggak sholat, oh saya kan belum balik, tapi kamu udah kenal uang, mana uang 50.000, mana uang 2.000, ya kan? Itu udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya tamyiz, walaupun umurnya belum 14 tahun. Kalau balik itu syaratnya dia harus mimpi ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah, ya kan? Bukan basah ngompol, tapi biar basah keluar sperma. Setiap laki-laki pasti mengalami ihtilam, mimpi keluar sperma pertama kali, itu dia udah jatuh balik. Kalau tamyiz itu di bawah, masih 7 tahun, 6 tahun, tapi udah pintar tuh anak.
udah disuruh beli cabai keriting ya, cabai rawit ya, beli cabai rawit. Suruh beli Sasa, Masako, Royco, udah pinter, udah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Itu namanya tamyiz, gitu, tamyiz. Di zaman Rasulullah ada seorang imam bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini orang yang hafal Quran, umurnya baru 7 tahun, tapi boleh jadi imam. Syaratnya imam itu kan harus orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, iya kan? Syaratnya harus banyak hafalan Al-Qur'an. Amr bin Salamah ini baru umur 7 tahun dipakai jadi imam, walaupun masih bocah. Itu karena syarat jadi imam itu memang harus banyak hafalan Al-Qur'an. Bukan mau jadi imam ngapalin dulu, bukan, ya kan? Ini mau jadi imam ngapalin dulu nih, kira-kira surat apa nih, enggak. Jadi hafalan itu menjadi tabungan buat orang yang menjadi imam. Itu Amr bin Salamah, umurnya baru 6 tahun. Dia sholatnya di rumah, karena dari rumah ke Masjid Nabawi itu jauh. Jadi Amr bin Salamah itu punya musola sendiri, kayak kita di sini nih, kayak Pak Haji nih, punya musola sendiri. Masjid Nabawi jauh, nggak apa-apa. Itu makanya ada kaedahnya kayak gitu, di setiap rumah ada musola, karena di Arab Saudi begitu, Pak, di Madinah begitu. Gitu, nggak melulu di masjid, di musola juga boleh. Tuh, jadi tamyiz. Yang ketiga, syaratnya wudu itu wattahuriyatil ma'i, harus suci airnya. Harus suci. Ini air suci nggak, Pak? Suci. Boleh buat wudu. Bolehnya dari mana? Udah kesentuh tangan belum ini? Kalau ada yang kesentuh gimana? Iya kan? Ini air panas. Isi ulang kan? Ini air suci, tapi tidak mensucikan. Nah, itu. Apalagi udah diminum, apalagi udah buat kobokan, suci, tapi tidak mensucikan. Paham nggak? Suci, tapi tidak mensucikan. Suci buat minum, suci buat cuci tangan, kagak najis, tapi buat berwudu nggak mensucikan, karena ukurannya kurang dari 2 kati Baghdad atau 2 kulah, atau sama dengan kurang lebih 190 sampai 200 liter. Kalau dalam ini kan 1 drum ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu 215 ya. 215 sampai 220 liter ukurannya. Jadi kalau Bapak mandi junub pakai bak kecil ya. Ada kan di rumah bak kecil ya, yang hitam tuh, 1 bak doang itu. 1 bak paling berapa Pak ukurannya? Ada 30 liter, 40-an. Berarti nggak mencukupi syarat mandi wajib. Berarti mandinya kagak sah, kecuali kerannya dihidupin. Itu Pak, paham nggak? Ngirit air ini, mandi sebak aja. Mandi junub itu harus airnya lebih dari 20 Pak. Iya, hampir 200 liter itu. Ukur aja. Kalau kolam di material itu kan yang hijau itu berapa itu Pak? Paling 70 Pak. Walaupun penuh itu belum cukup syarat buat mandi hadas besar. Kalau mandinya nggak bener, mandinya salah, sholatnya 100% kagak sah, puasanya kagak sah, ngajinya kagak sah, hajinya kagak sah, baca Qurannya kagak sah, karena mandi badannya masih kotor, belum suci. Tuh Pak, fikih begitu Pak. Ya, fikih ya begini, detail Pak. Apalagi Imam Syafi'i, yang paling detail itu Imam Syafi'i dibanding 3 imam yang lainnya. Di dalam masalah fikih itu Imam Syafi'i paling teliti Pak, paling teliti itu. Jadi kembali lagi, airnya harus suci. Gimana kalau wudu umpamanya air hujan? Ya suci air hujan mah, ya kan? Terus gimana kalau wudu di empang, kolam renang? Itu kan berapa, hampir ada 1000 liter ya. Pokoknya ukurannya lebih dari 200 liter aja Pak. Dulu waktu saya di pondok ya, di Bogor itu. Di Bogor kan banyak kulah ya, kulah tuh empang. Jadi air tuh nurun, tek, pesantren itu di bawah. Jadi namanya air dari empang di paling bawah, jadi tempat gudang pembuangan kotoran. Sedangkan kita wudhu di situ, di depan masjid itu ada balong empang.
Kalau kita mau wudhu, ini yang si kuning ini kita gini-gini, itu nggak najis Pak, karena apa, jumlahnya lebih besar daripada najisnya. Ada tahu kuning, kotoran manusia Pak, iya kan? Kita mau wudhu nih, ada lewat tuh si kuning, kita singkirin dulu, soalnya jangan sampai nabrak tangan kita, nggak apa-apa, karena jumlahnya melebihi kapasitas dari itu. Wah, ini ada si uning ini, nggak sah nih airnya karena najis. Enggak, karena jumlahnya banyak, gitu Pak, paham nggak? Ya, jadi kalau Bapak mandi di rumah ya ingetin ya Bang Roni, takutnya lupa ya. Kalau kita punya hadas besar itu masih junub ya, itu mandinya harus bener-bener airnya ngalir. Lebih bagus lagi pakai shower gitu kan. Itu jangan cuma satu bak karena kita malas ngangkutin, ujung-ujungannya kagak sah karena nggak ukuran 2 kulah. Waduh, selama ini saya kayak gitu tuh, gitu kan? Ada nggak yang kayak kira-kira dalam hati tuh? Hah? Ada nggak kayak gitu, Bib? Kalau Pak Haji sih nggak mungkin kan? Ada nggak kayak gitu kira-kira? Ada Pak, banyak Pak, saya lihat Pak, banyak. Apalagi macam-macam rumah pinggiran Pak, iya kan, maaf, di pinggir-pinggir itu mandi, cuci piring, mau mandi di situ jadi satu. Secara lahiriah dia bersih, iya kan? Secara lahiriah bersih, tapi secara hukum belum mencukupi syarat ya. Buat wudhu juga apalagi, dan wudhunya juga harus benar-benar Pak Amir ya, nanti diajarin di sini. Yang syarat yang keempat, wa adamul mani'il hissi kal wasahi. Wa adamul mani'i al hissi, tidak ada sesuatu yang menghalangi al hissi yang sifatnya apa itu, terlihat, seperti cat ya. Tahu cat? Kita ngecat nih, ngecat terus tensoplas, apalagi kalau tinta masih nyerap dia di kulit ya kan, tinta yang hitam tuh spidol tuh masih nyerap. Tapi kalau cat itunya mani itu mencegah, bukan sperma. Wa adamul mani, tidak ada sesuatu yang mencegah al-hisi yang kelihatan, kecuali nggak kelihatan ya. Ada cat atau apa lagi kira-kira, oli gemuk bisa nyerap nggak bisa kan? Kayak Pak Amir, main lem, nah itu harus bersih bener-bener. Itu lem itu nggak bisa masuk nyerap air ke kulit. Kalau kita mau sholat rajin dulu, apalagi lem besi, lama bersihnya ya. Kita kerik pakai pisau, pada perih gitu ya. Kalau lem besi, lem paralon tuh, lem paralon yang besi sama. Itu kalau masih nempel di kulit atau di kuku kita, wudhu kita enggak sah karena ada sesuatu yang menghalangi. Bagaimana kalau tensoplas? Kalau lukanya ringan harus dilepas. Kalau lukanya parah ya nggak apa-apa, luarnya aja. Itu namanya ada darurat. Kaidah usul fikihnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang membahayakan ya, keadaan bahaya itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu Pak, sesuatu yang dilarang dalam posisi membahayakan boleh. Darurat membahayakan. Jadi seperti lem sendal itu Pak Amir, kalau nempel di tangan kita, ketika kita wudhu pasti kelihatan sama kita, enggak kita copotin, berarti sholat kita enggak sah. Ngaji kita juga mungkin wallahu alam dah, ya kan, karena apa, badan kita masih kotor. Allah kan maha pengampun. Emang kita yakin dosa kita diampuni sama Allah, ya kan? Lawang bakti kita sama Allah aja masih jauh, kok masih pengen ampunan seorang, tidak yakin bener kita bakal diampunin. Kerja dulu yang bener, rapihin ibadah kita sesuai dengan aturan syariat agama, baru kita boleh ngomong kayak gitu. Ibadah enggak, sekalinya ibadah juga males-malesan, ngaji juga enggak mau, ketika suruh ngaji juga seperti orang yang udah paling pinter. Ujung-ujungannya apa? Agama diartikan dengan pikiran dia sendiri. Kalau kata gua mah boleh, ya kan? Kalau sampean dagang apa? Ada nggak yang sesuatu yang halangin di kulit kira-kira? Minyak ya? Nggak ada ya? Dagang sabun? Oh enggak, kalau sabun mah yang main cat, lem gitu, itu nempel tuh di kuku atau di kulit, itu menghalangi air aja, itu nggak sah.
kalwasahi seperti kotoran, ya. Yang selanjutnya wadamul mani isyar'i, tidak adanya sesuatu yang menghalangi asyar'i secara agama, kal mustahadoti seperti istihadoh. Tahu istihadoh, Pak? Bini itu penyakit perempuan. Kalau kita kan nggak mungkin. Oh ini bukan istilah. Kal haidi wan nifas, seperti haid dan nifas. Ya, lagi haid, lagi nifas nggak boleh wudu. Ya, bini kita lagi haid nih, nggak boleh wudu. Kalau haid perempuan kan paling cepat 7 hari, paling lama berapa lama? Ente udah punya bini? Ente biasanya kalau bini ente men ngitung nggak itu? Bini laporan nggak? Pak, hari ini aku merah ya, gitu kan? Perboden, ya. Terus kata berapa hari, Mak? Ya biasanya mah 15 hari, kayak gitu kan? Ya, ada yang 15 hari, bini kita. Hah? Jangan ya, Pak. Bini lagi head hukumnya haram, bener-bener haram. Andai kata air laut dibuat mandi, orang yang mengumpuli bininya dalam keadaan head itu tidak mensucikan. Seperti orang yang lewat itu berhubungan liwat itu wati itu dubur ya, Pak. Lewat dubur itu sama, nggak bisa suci, Pak. Nggak bisa suci. Tahu yang lewat belakang itu loh, Pak, itu ngomongnya kurang enak. Dubur, ya lewat dubur, itu namanya wati. Kalau dalam bahasa Arab tuh wati, itu artinya orang yang menggauli dari lubang anus. Dosanya, Pak, andai kata air laut seluruh dunia buat mandi orang itu nggak akan bisa suci, saking besar-besarnya dosa. Lah kalau orang lagi head, kita paksa bini kita untuk melayani kita, penyakitnya biasanya baros, belang, anaknya belang gitu. Ya kan, dan maaf ya, ada ciri di kemaluan laki-laki biasanya putih. Seperti apa ya? Seperti pano gitu loh, Pak. Itu cirinya orang yang sering menggauli istri dalam keadaan head. Kalau anaknya belang ini putih apa itu, ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada ya? Jangan ya, Pak. Itu karena itu darah kotor, sperma dijadi satu dengan darah kotor itu. Wan nifas, dan orang nifas itu habis lahiran nggak boleh wudu. Kalau head perempuan paling cepat 7 hari, paling lama 15 hari. Nggak boleh orang head mah, sholat nggak boleh, megang Quran nggak boleh, duduk di masjid nggak boleh, gitu. Sama sama orang junub, Pak. Kita junub nih, jangan sekali-kali tidur di musola atau di masjid, nggak boleh, Pak. Kan ini musola bukan masjid, tetap kan tempat sholat, itu kan. Kita junub nih, gerah, umpamanya Pak Haji, umpamanya maaf ya, gerah nih tidur di musola habis kerja bakti, itu nggak boleh. Karena apa? Karena ini tempat suci, badan kita harus suci dulu. Kalau duduk doang di sana gimana? Kalau di sana nggak jadi masalah, kan serambi gitu. Baca Quran boleh, tapi nggak boleh menyentuh Al-Quran. Tuh kalau orang junub kayak gitu. Wadukhulil waktu fi haqqi zawil darurat, dan masuk waktu fi haqqi zawil darurat buat orang yang punya apa ya, keadaan darurat. Kal mustahadoti, seperti mustahadoh, istihadoh. Perempuan penyakitnya kan 3, Pak. Head, nifas, istihadoh. Istihadoh itu darah yang keluar di luar zaman haid dan di luar nifas. Bini kita biasanya tanggal 1 sampai tanggal 15 tuh headnya. Tanggal 20 dia keluar darah lagi, itu namanya darah istihadoh. Itu nggak perlu mandi junub, cukup dicuci, wudhu, selesai. Tapi kalau darah head wajib mandi hadas besar. Paham nggak, Pak? Ada pertanyaan gini, biasanya bini kita head seminggu, pas hari ke-10 atau hari ke-9 dia darah lagi. Pak, kok ini mama berdarah ya? Head apa itu? Head apa istihadoh? Darah head atau darah istihadoh?
darah head, karena masa headnya belum habis sampai tanggal 15. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Yang satu, Imam Syafi'i mengatakan ini darah head, yang satu mengatakan darah istihadah. Yang paling roji, yang paling kuat, kata Imam Nawawi mengatakan ini adalah darah darah head dari umur 10 hari, Pak, karena belum sampai umur 15 hari. Kalau lewat 15 hari itu namanya jatuh darah istihadah, darah kotor, Pak, gitu. Tiba-tiba ada bercek darah gitu kan. Kalau head kan banyak, Pak. Istihadah tuh cuma nggak seperti darah head, keluar aja dia. Ngeplek gitu, Pak. Itu cukup dicuci, wudhu, selesai. Ada lagi orang penyakit waman bihiri hudaim, orang yang punya penyakit kentut kebablasan. Rih itu kentut, adaim terus asal mau pret, dikit-dikit pret. Jadi bukannya dia ngatur kentut ngatur pantat dia, enggak permisi, Pak. Lagi mau sholat Allahu Akbar, pret kentut gitu. Terus baru mau bismillahirrahmanirrahim, pret kentut. Terus lagi ruku kentut. Itu nggak bisa dikendaliin, Pak. Itu orang itu harus pas waktunya sholat baru boleh wudhu. Ada lagi orang punya penyakit beser, namanya silasa dalam agama, kencing dulu, nggak bisa dibendung kencingnya. Itu wudhunya, kalau dia wudhu sebelum waktu masuk waktu sholat, wudhunya nggak sah. Umpamanya sholat isya nih, dia wudhunya maghrib, nggak boleh. Kalau orang yang punya penyakit darurat kayak gini, Pak, itu ada kan orang punya penyakit kentut nggak bisa ditahan. Ada, Pak, jemaah saya, Pak. Jadi kalau kentut sebab, mana gede, sama. Pada gue Ben. Apa? Penyakit apa lu? Kalau mau sholat malam diam dulu, kalau langsung sholat suka mau kentut terus. Coba punya ngakan ya anu. Makannya jangan banyak-banyak, ya kan? Memang begitu, Pak. Makan ubi kali ya? Makan telur ya? Iya. Bisa dikendaliin nggak itu? Ya, Cak. Bisa dikendaliin nggak? Nggak bisa ditahan. Oh, ini nggak bisa, namanya penyakit silasa itu orang yang pantatnya jebol itu, Pak, nggak bisa ditahan. Ketika dia wudhu terus dia sholat, sah nggak sholatnya? Ada dua pendapat lagi. Yang satu mengatakan sah, yang satu harus wudhu. Lah kalau dia 10 kali kentut, 10 kali wudhu. Ini dibolehkan dalam keadaan darurat, dia nggak wudhu lagi walaupun dia kentut. Itu, Pak. Agama itu kan nggak memberatkan sebetulnya, kan penyakit bukan keinginan dia. Lah kalau dia dipaksa kentut, wudhu, kalau 20 kali kentut dalam waktu sholat, saya rasa berhenti orang pada dia. Udahlah capek gue wudhu mulu kan gitu, mana kentut, bikin malu. Karena ada jemaah saya di sana, Pak, kentutnya gede, Pak Haji, suka tuh gitu, ketawa semua orang, dipikir sengaja. Kalau yang beser tadi itu bisa nggak diikat dulu, Mungkin pakai pentil kali ya. Kalau pakai pentil so, kecuali kencing, Pak. Kalau kencing bisa pakai plastik. Iya. Nggak usah pakai karet, Pak. Pakaiin plastik, kayak plastik es, dimasukin di batangnya, diikat gitu, jangan sampai kena ini. Itu kan namanya silasa, penyakit yang nggak bisa dihindarin, Pak. Nggak apa-apa, takut najis ke sini maka dikasih kantong plastik atau pakai pempes. Cuman kalau pempes kayak sampean kan badannya gede, ukurannya XL, harganya 60.000 kan, isinya 6 biji kan mahal. Iya, itu. Iya, kalau plastik nggak apa-apa. Kalau penyakitnya beser, ini mah dikatakan sini arihu daim, orang yang kentutnya nggak pernah bisa ditahan. Itu. Mudah-mudahan kita nggak punya penyakit kayak gitu ya. Iya. Jadi fardunya wudu ada berapa? Ada 6 itu. Wa ammal furudu, tadi apa? Tadi syaratnya wudu 6. Ini syaratnya 6. Tadi syarat itu, Pak. Syaratnya wudu 6. Pertama Islam, tamyiz, harus ada tahuriyatul ma'i, air yang suci, tidak ada sesuatu yang menghalangi di tangan kita, di anggota tubuh kita, dan tidak ada sesuatu yang mencegah dari secara agama seperti haid dan nifas. Dan harus masuk waktu buat orang yang istihadah dan orang yang kentut atau beser nggak bisa ditahan, itu harus masuk waktu. 6 itu. Wa amal furudu fasitatun, adapun pardunya wudu, nah ini yang paling utama.
Fardunya wudhu ada 6.